Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dari sekian banyak doa tentang kesehatan, tentang memohon sehat, ada sebuah doa yang sederhana, yang simpel, dan insya Allah kita familiar dengan doa tersebut, terlebih bagi mereka-mereka saudara-saudara kita yang sudah berhaji ataupun berumrah. Doa tersebut adalah singkat, doa yang selalu dilafalkan pada saat kita mau minum air zam-zam. Bagaimana doanya? Saya kira masih ingat dan masih sering kita lafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada 3 aspek. Yang terakhir yang disebut adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Semoga disembuhkan dari segala rasa sakit dan penyakit. Nah, ini perlu saya sampaikan. Sehat, sembuh dari segala rasa sakit dan penyakit. Kebanyakan dari kita ingin suatu saat pada saat kita sakit segera hilang keluhannya. Keluhan ini bisa berubah bermacam-macam, entah itu nyeri, entah itu sakit, entah itu panas, entah itu sesak, entah itu batuk, dan sebagainya. Akan tetapi, sehubungan dengan doa tersebut yang tadi saya sampaikan, kita ingin sembuh dari segala rasa sakit dan penyakit. Oleh karena itu, kalau kita fokus pada rasa sakit yang kita idap untuk disembuhkan, kemudian kita melupakan kenapa sakit tersebut muncul, kenapa sakit tersebut timbul, kita lupa bahwa itu adalah karena disebabkan oleh suatu penyakit yang kita idap. Penyebabnya banyak. Sakit kepalanya adalah gejala. Kita ingin sembuh dari sakit kepala, tapi jangan lupa kita juga harus memperhatikan penyebabnya. Penyebabnya harus disembuhkan juga. Apa penyebabnya? Ternyata bermacam-macam. Dan itu memerlukan pemeriksaan yang holistik, istilahnya pemeriksaan yang menyeluruh. Sehingga pengobatan yang kita terima, yang kita lakukan, itu tidak hanya mengobati gejalanya saja, akan tetapi juga penyebabnya. Kalau di dalam istilah medisnya, terapi yang kita butuhkan adalah terapi yang simptomatis. Simptomatis ini terapi atau pengobatan terhadap gejala yang nampak, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita menderita karenanya. Dan terapi kausatif, kausal itu sebab. Jadi terapi atau pengobatan terhadap penyebabnya, sehingga gejala tersebut tidak muncul lagi, tidak muncul berulang-ulang. Begitu. Sebagai contoh, apa yang saya sebutkan tadi, sakit kepala. Sakit kepala itu pernyataan yang sebetulnya kurang tepat. Yang tepat adalah kepala saya sakit. Berbeda antara saya sakit kepala dan kepala saya sakit. Kalau saya sakit kepala adalah penyakitnya. Padahal sakit kepala banyak penyebabnya, bermacam-macam. Lebih tepat kalau dalam keadaan sehari-hari kita menyebutnya penyakit menyebutnya adalah gejalanya. Kepala saya sakit.
Jadi begitu. Penyebabnya bermacam-macam. Misalnya saja yang sering kita dengar, kita ketahui, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan sakit kepala, bisa menyebabkan kepala sakit. Sebaliknya, tekanan darah rendah bisa juga menyebabkan kepala sakit. Nah, pengobatan kausatifnya atau penyebabnya tentu berbeda antara tekanan darah tinggi dengan tekanan darah rendah. Beda. Jangan kemudian ada seseorang yang sakit tekanan darah tinggi, kemudian keluhannya kepalanya sakit, diobati oleh 2 macam obat, misalnya obat A dan obat B. Kemudian ada orang lain yang juga keluhannya sama, kepalanya sakit, kemudian karena melihat si orang tersebut sembuh dengan 2 macam obat, dia meniru. Ternyata dia bukan tekanan darah tinggi, tapi tekanan darah rendah. Apa yang terjadi? Ya kacau balau, ya, kacau balau. Jadi itu yang perlu kita pahami, sehingga sekali lagi sesuai dan relevan dengan doa yang saya sebutkan di awal tadi, Saqamin birahmatika ya Rahman. Jadi kita sembuh, kita ingin sembuh terhadap segala rasa sakit dan penyakit. Banyak contoh-contoh yang lain. Sakit yang menimbulkan gejala panas atau demam misalnya. Ini penyebabnya banyak ya. Jadi tidak cukup hanya diobati panasnya saja. Akan tetapi penyebabnya apa? Penyebabnya infeksi misalnya. Ya, infeksinya juga harus diobati agar demamnya atau panasnya tidak muncul lagi. Infeksi pun bermacam-macam. Infeksi karena kuman penyakit, atau infeksi karena virus misalnya, beda penanganannya dan sama rasanya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sering dalam hal sakit dan penyakit ini tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu sering dalam kemasan-kemasan obat yang kita konsumsi ada tulisan-tulisan peringatan apabila dalam sekian hari tidak ada perbaikan, harap menghubungi dokter atau tenaga kesehatan yang ada. Misalnya seperti itu. Sebagai contoh, sakit dengan keluhan panas. Kalau penyebabnya tidak diobati, ya begitu obat penurun panasnya tidak bekerja, panasnya muncul lagi, begitu berulang-ulang. Sehingga kesimpulannya kita memerlukan pengobatan yang holistik, baik simptomatis atau gejala maupun kausatif yang disebut penyebabnya. Ini menarik. Kalau kita diskusikan tentu akan sangat panjang dan lebar. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini, kalau suatu saat nanti atas ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, dapat disampaikan melalui media sosial yang kita miliki. Ini tidak berhenti sampai di sini, akan terus berkelanjutan. Jadi katakanlah ini pengantar saja bahwa kita dalam mengobati satu penyakit tidak berpaku pada hal yang sifatnya yang hanya yang dirasakan saja, tapi penyebabnya apa, itu yang kita perlu perhatikan. Di samping itu, jangan lupa terus berdoa, seperti contohnya doa minum air zam-zam yang tadi saya sebutkan. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.